Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi PPM. Anggota kelompok kami terdiri dari Zeta Zidane Hesa, Muhammad Ali Naufal Mulyadi, Marus Syafa Salam, saya sendiri Zidane Al Faruqi, dan terakhir ada Alkaditya Lanang Saputro. Next. Sebelumnya, di sini ada pembagian peran. Pertama, saya akan menjelaskan materi tentang confusion matrix sampai akurasi. Ali Naufal akan menjelaskan dari sensitivity sampai F1 measure. Arkaditya Lanang akan menjelaskan tentang trend test split. Marus akan menjelaskan materi tentang key fault cross validation. Dan terakhir, Zeta Zidane Besa akan menjelaskan tentang underfitting dan overfitting. Next. Pertama di sini saya akan menjelaskan tentang confusion matrix. Confusion matrix adalah salah satu tools analitik prediktif yang menampilkan dan membandingkan nilai aktual atau nilai sebenarnya dengan nilai hasil prediksi model yang dapat digunakan untuk menghasilkan metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score atau F1 measure. Next. Ada 4 nilai yang dihasilkan di dalam tabel confusion matrix. Di antaranya ada true positif atau tipe. True positif itu adalah jumlah data yang bernilai positif dan diprediksi benar sebagai positif. Nah, yang kedua ada false positif atau FP. FP ini adalah jumlah data yang bernilai negatif tetapi diprediksi sebagai positif. Yang ketiga ada false negatif atau FN. FN ini adalah jumlah data yang bernilai positif tetapi diprediksi sebagai negatif. Dan terakhir ada true negatif atau TN. TN ini adalah jumlah data yang bernilai negatif dan diprediksi benar-benar sebagai negatif. Next. Di sini ada ilustrasi tabel confusion matrix. Nah, di sini ada nilai seperti yang saya jelaskan tadi, nilai prediksi dari nilai prediksi dari TP adalah positif. Sedangkan nilai aktualnya juga positif. Dan FP atau false positif, nilai prediksinya positif dan nilai aktualnya negatif. Lalu ada FN atau false negatif, nilai prediksinya itu negatif, sedangkan nilai aktualnya positif. Dan ada true negatif, nilai prediksinya negatif dan nilai aktualnya itu juga negatif. Next. Di sini ada akurasi. Akurasi didapatkan dari jumlah data bernilai positif yang diprediksi positif dan data bernilai negatif yang diprediksi negatif dibagi dengan jumlah seluruh data dalam dataset. Rumus dari akurasi adalah TP tambah TN dibagi semua nilai yang ada di dataset, yaitu TP tambah FP tambah FN dan ditambah TN. Next. Di sini saya ada contoh soal. Akurasi pada data tidak seimbang. Contoh data dengan 2 kelas. Kelas pertama ada kelas positif dengan 9.990 data. Yang kedua ada kelas negatif dengan 10 data. Jika suatu algoritma klasifikasi mampu mengenali semua data dengan kelas positif, tapi tidak mampu mengenali kelas negatif sama sekali, maka akurasinya adalah 99,9%. Seolah-olah algoritma tersebut sangat bagus tetapi tidak mampu mengenali kelas sama sekali. Next. Di sini ada sensitivity, specificity, precision, dan F1 measure yang akan dijelaskan oleh teman saya Ali Muhammad Naufal. Ya, di sini saya akan menjelaskan sensitivity, specificity, precision, dan F1 measure. Nah, sensitivity merupakan rasio antara data berkelas positif yang diklasifikasikan dengan benar dibagi semua data dengan kelas positif. Sensitivity disebut juga dengan true positive rate atau TPR, hit rate atau recall. Specificity merupakan rasio antara data berkelas negatif yang diklasifikasikan dengan benar dibagi semua data dengan kelas negatif. Specificity disebut juga dengan true negative rate dan inverse recall. Selanjutnya, precision.
Precision merupakan rasio antara data berkelas positif yang diklasifikasikan dengan benar dibagi semua data yang diprediksi memiliki kelas positif. Selanjutnya F1 measure. F1 measure merupakan rata-rata antara precision dan recall. Di sini adalah rumus dari recall, specificity, precision, dan F1 measure. Seperti yang tadi dijelaskan, recall TP dibagi dengan TP ditambah Fn. Lalu specificity Tn dibagi Fp ditambah Tn. Precision TP dibagi TP ditambah Fp. Lalu F1 measure 2PR dibagi P tambah R. Ini adalah contoh soal dari recall, specificity, precision, dan F1 measure. Di sini ada contoh data dengan dua kelas, yaitu kelas positif yang bernilai 9.990 data dan kelas negatif yang berjumlah 10 data. Untuk mencari recall, yaitu 9.990 dibagi 9.990 ditambah 0, yaitu sama dengan 1. Dan untuk specificity, 0 dibagi dengan 10 ditambah 0, yang hasilnya 0. Selanjutnya precision, 9.990 dibagi 10 ditambah 9.990, yang berhasilkan 0,999. Lalu yang terakhir F1 measure, yaitu 2 dikali 0,999 dikali 1 dibagi 0,999 ditambah 1, yang berhasilkan 0,999. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Arkaditya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai train dan test split. Idealnya, data yang digunakan untuk evaluasi klasifikasi tidak boleh digunakan untuk training. Tujuannya, untuk mengukur kinerja algoritma klasifikasi untuk memprediksi data baru. Data perlu dipecah menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Data training digunakan untuk proses training pada klasifikasi. Sedangkan data testing digunakan untuk proses evaluasi metode klasifikasi. Pemilihan data training dan data testing dilakukan secara acak dengan rasio tertentu. Misalnya 70% dibanding 30% atau 80% dibanding 20%. Train test split idealnya digunakan jika data yang dimiliki berukuran cukup besar. Next. Berikut merupakan gambar diagram alur yang berawal dari dataset hingga hasil evaluasi. Pertama, dataset akan diubah menjadi data training dan data testing. Data training akan melalui proses training hingga menuju ke model. Kemudian data testing juga akan menuju ke model dan berakhir menjadi hasil evaluasi. Next. Kemudian ada stratified training test split. Data mungkin tidak bersifat seimbang. Suatu kelas pada data mendominasi keseluruhan data. Contoh terdapat 100 data. Kelas A terdapat 94 data, kelas B terdapat 6 data. Pembagian trend test perlu dilakukan secara proporsional dengan kelas data yang disebut stratified trend test split. Misal, dilakukan stratified trend test split dengan rasio 50% dibanding 50%. Data latih kelas A sama dengan 0,5 dikali 94 sama dengan 47. Data latih kelas B sama dengan 0,5 dikali 6 sama dengan 3. Jadi total data latih sama dengan 50. Next, kemudian ada K-fold cross validation yang akan dijelaskan oleh teman saya, Mahrus Salam. Nah, di sini ada K-fold
cross validation. Jika data berukuran kecil, trend test split tidak ideal. Data kecil, maka data dilatih juga kecil sehingga tidak ideal untuk training. Solusinya adalah solusinya di sini ada key vault cross validation. Metodenya sebagai berikut. Itu ada acak susunan data. Data dibagi menjadi subset dengan ukuran yang sama. Setiap subset digunakan sebagai data uji secara bergantian. Sisanya digunakan sebagai data latih. Terus evaluasi dilakukan pada setiap subset. Evaluasi total diperoleh dari rata-rata evaluasi setiap subset. Next. Nah, di sini ada 5 contoh percobaan fault cross validation. Next. Nilai K umumnya 10 menjadi 10 fault cross validation. Penelitian menunjukkan 10 merupakan nilai terbaik untuk mendapatkan evaluasi klarifikasi. Penggunaan stratifikasi dapat mengurangi variansi evaluasi. Leave one out cross validation merupakan bentuk khusus key vault cross validation yang mana K sama dengan banyaknya data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yuta Jidan. Selanjutnya adalah underfitting dan overfitting. Saya akan mencoba untuk menjelaskan apa artinya dan apa itu underfitting dan overfitting dalam machine learning. Pertama, underfitting adalah model yang dihasilkan algoritma klasifikasi terlalu sederhana, error tinggi pada proses training dan testing. Lalu ada overfitting, yaitu error saat training rendah tetapi error saat testing tinggi. Selanjutnya, underfitting terjadi karena algoritma klasifikasi gagal mendapatkan pola data. Dapat disebabkan oleh kurangnya data latih, kesalahan pemilihan algoritma, fitur terlalu sedikit, ataupun penentuan parameter algoritma klasifikasi yang tidak tepat. Overfitting terjadi karena algoritma klasifikasi memperoleh pola data latih yang terlalu detail, sehingga gagal mendapatkan pola data uji. Overfitting disebabkan terlalu banyak data latih, terlalu banyak fitur, atau terlalu banyak iterasi atau epoch yang mana bagai algoritma yang menggunakan iterasi. Overfitting juga menandakan generalisasi yang rendah. Selanjutnya, masih ada nggak? Cara mengatasi underfitting dan overfitting. Cara mengatasi underfitting yaitu menambah data latih, menambah fitur, menambah iterasi pada saat training, menggunakan algoritma yang lebih kompleks. Cara mengatasi overfitting, mengurangi data latih, melakukan seleksi fitur, mengurangi iterasi training, melakukan validasi saat training. Validasi dilakukan dengan membagi data latih menjadi 2 bagian, data latih dan juga data validasi. Training dihentikan jika evaluasi menggunakan data latih dan data validasi memiliki nilai yang berbeda jauh. Selanjutnya, oke, mungkin udah nggak deh. Oke, mungkin saya akan menambahkan sedikit overfitting dan underfitting secara simple, yaitu overfitting ialah terjadi saat model menghafal semua data training tanpa menganalisis pola tren dari data. Underfitting adalah kebalikannya, model yang terlalu simple dan tidak menganalisis data training secara keseluruhan. Apabila diibaratkan seperti yang dilihat di gambar, data yang benar akan merangkup secara simple dan secara detail dengan secara bersamaan agar semuanya kecakup. Namun apabila data training overfitting akan mencakup semua data yang membuat pola berantakan. Lalu underfitting akan membuat model yang terlalu simpel sehingga pola tidak dapat dibaca. Nah, overfitting ini bisa dibilang terlalu berisik dan underfitting terlalu simpel. Contoh soal yang mungkin saya ambil adalah, mungkin bukan soal, lebih ke pertanyaan, yaitu apakah alasan utama untuk overfitting dan underfitting? Ya, common question atau pertanyaan umum yang sering ditanyakan masyarakat, apa alasannya terjadi, apa alasannya overfitting dan underfitting? Mungkin terjadi overfitting yaitu terlalu percaya pada data pelatihan, dan terjadinya underfitting yaitu tidak cukup percaya pada data pelatihan. Jadi secara tidak langsung kita menghadapi masalah ini karena kita tidak memiliki informasi yang lengkap,
tidak tahu seberapa berisik data itu atau seberapa noise lah istilahnya data itu. Lalu kita tidak tahu fungsi dasar yang menghasilkan data tersebut. Dan dengan demikian kompleksitas model yang optimal. Oke, mungkin sekiranya itu yang dapat saya jelaskan pada underfitting dan overfitting. Mungkin saya kembalikan ke teman saya Zidan Al-Faruqi. Terima kasih. Sekiranya itu saja penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.